Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wisnu, saya dari kelompok 1 dan terdiri dari beberapa orang, diantaranya saya sendiri, Refni Yosfia, Felix Ebenezer, Anggoro Ageng Prayoga, dan Muhammad Fajar Aprilian. Oke, dalam video kali ini, saya dan teman-teman kelompok akan mencoba memberikan satu contoh dari fakta sosial. Tapi sebelum kita membahas contoh dari fakta sosial tersebut, di sini kami akan sedikit menjelaskan apa itu fakta sosial. Dalam buku Rules of Sociological Method, Durkheim mengatakan bahwa fakta sosial adalah setiap cara bertindak, baik tetap maupun tidak, yang bisa menjadi pengaruh atau hambatan eksternal bagi seorang individu. Nah, ini berarti bahwa fakta sosial adalah cara bertindak, berpikir, dan merasa yang ada di luar individu dan sifatnya memaksa serta terbentuk karena adanya pola di dalam masyarakat. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan pokok yaitu contoh dari fakta sosial. Di sini kami mengambil contoh dari media sosial. Apa itu media sosial? Pengertian media sosial secara umum adalah media online atau daring yang dimanfaatkan sebagai sarana pergaulan sosial secara online di internet. Di media sosial, para penggunanya dapat saling berkomunikasi, berinteraksi, berbagi informasi, networking, dan berbagai kegiatan lainnya. Media sosial menggunakan teknologi berbasis website atau aplikasi yang dapat mengubah suatu komunikasi ke dalam bentuk dialog interaktif seperti video call dan lain sebagainya. Beberapa contoh media sosial yang banyak digunakan adalah Instagram, WhatsApp, Facebook, YouTube, blog, Twitter, dan lain sebagainya. Selanjutnya, di sini ada pengertian media sosial menurut para ahli. Pertama, Philip Kotler dan Kevin Keller. Menurut Philip dan Kevin Keller, pengertian media sosial adalah sarana bagi konsumen untuk berbagi informasi teks, gambar, video, dan audio dengan satu sama lain, dan dengan perusahaan dan sebaliknya. Yang kedua, ada Marjorie Clayman. Menurut Marjorie Clayman, pengertian media sosial adalah alat pemasaran baru yang memungkinkan untuk mengetahui pelanggan dan calon pelanggan dengan cara yang sebelumnya tidak mungkin. Perkenalkan, nama saya Refni Yosfia. Saya akan menjelaskan beberapa fungsi dari media sosial sebagai salah satu contoh dari fakta sosial. Yang pertama yaitu memperluas interaksi sosial manusia dengan memanfaatkan teknologi internet dan website. Interaksi sosial ini sebagai sarana bersosialisasi, baik itu antar individu maupun dengan kelompok secara lebih luas jangkauannya. Bersosialisasi juga menjadi lebih mudah dan tidak terikat oleh waktu. Artinya, media sosial membuat interaksi di antara masyarakat menjadi lebih efektif dan efisien. Kemudian yang kedua adalah menciptakan komunikasi dialogis antara banyak audiens. Banyak audiens ini berarti dengan adanya media sosial, dialog publik menjadi lebih bervariasi dan lebih luas jangkauannya. Kita bebas berpendapat dan memberikan komentar yang positif, asalkan itu tidak mengandung unsur negatif yang merugikan orang lain. Kemudian yang ketiga adalah melakukan transformasi manusia yang dulunya pemakai isi pesan berubah menjadi pesan itu sendiri. Maksudnya ialah dengan adanya fakta media sosial ini, manusia dipermudah dengan melakukan segala sesuatunya tidak lagi manual dan bertransformasi menuju ke arah yang serba digital dan serba instan. Kemudian yang keempat adalah membangun personal branding bagi para pengusaha ataupun tokoh masyarakat. Media sosial sebagai sarana dalam membangun personal branding tentu sangat bermanfaat tidak hanya bagi para pengusaha ataupun tokoh masyarakat, namun siapa saja juga bisa dengan mudah berekspresi menunjukkan bakat dan kemampuan masing-masing guna mengekspresikan diri dan meningkatkan kepercayaan diri. Kemudian yang kelima adalah sebagai media komunikasi masyarakat. Media sosial tentu sangat berpengaruh bagi banyak masyarakat untuk berkomunikasi. Komunikasi menjadi lebih efektif dan efisien tanpa harus membuang-buang waktu. Komunikasi juga dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja. Dengan mudah, bahkan di zaman sekarang ini, tidak menutup kemungkinan setiap individu pun membutuhkan media sosial sebagai sarana untuk berkomunikasi.
Halo, nama saya Felix Ebenezer. Saya dari Prodi Sosiologi dan dari kelompok 1 saya ingin menjelaskan dampak positif media sosial untuk masyarakat. Yang pertama, untuk menghimpun keluarga, saudara, kerabat yang tersebar dengan jejaring sosial ini sangat bermanfaat dan berperan untuk mempertemukan kembali keluarga atau kerabat yang jauh dan sudah lama tidak bertemu. Kemudian, lewat dunia maya hal itu bisa dilakukan. Yang kedua, sebagai media penyebaran informasi. Informasi yang up to date sangat mudah menyebar melalui situs jejaring sosial. Hanya dalam tempo beberapa menit setelah kejadian, kita telah bisa menikmati informasi tersebut. Yang ketiga, memperluas jaringan pertemanan. Dengan menggunakan jejaring sosial, kita bisa berkomunikasi dengan siapa saja, bahkan dengan orang yang belum kita kenal sekalipun dari berbagai penjuru dunia. Yang keempat, situs jejaring sosial membuat anak dan remaja menjadi lebih bersahabat, perhatian, dan empati. Yang kelima, sebagai sarana untuk pengembangan keterampilan dan sosial, pengguna dapat belajar bagaimana cara beradaptasi, bersosialisasi dengan publik, dan mengelola jaringan pertemanan. Yang keenam, internet sebagai media komunikasi. Setiap pengguna internet dapat berkomunikasi dengan pengguna lainnya dari seluruh dunia. Yang ketujuh, media pertukaran data. Dengan menggunakan jaringan situs-situs web, para pengguna internet di seluruh dunia cepat saling bertukar informasi dengan cepat dan murah. Yang kedelapan, sebagai media promosi dalam bisnis. Hal ini memungkinkan para pengusaha kecil dapat mempromosikan produk dan jasanya tanpa mengeluarkan banyak biaya. Dan yang selanjutnya, dampak negatif dari media sosial. Yang pertama, anak dan pelajar menjadi malas belajar di dunia nyata. Hal ini memang benar sekali, karena saya mempunyai teman yang sangat aktif di media sosial. Dia selalu memposting apa saja yang sedang dia kerjakan, namun keadaan yang berbeda 180 derajat jika bertemu secara langsung. Orang yang aktif di media sosial, jika bertemu langsung, nyatanya adalah orang yang pendiam dan tidak banyak bergaul. Yang kedua, lebih individualis dan mementingkan diri sendiri. Mereka menjadi tidak sadar akan lingkungan sekitar mereka karena kebanyakan menghabiskan waktu di internet. Pernahkah kalian jalan-jalan atau berpergian dengan seseorang, tetapi orang yang kalian ajak jalan tersebut asik dengan ponsel dan sosial medianya sendiri? Dan yang selanjutnya, tidak ada aturan eja dan tata bahasa di jejaring sosial. Tertinggal dan terlupakannya bahasa formal, karena penggunaan sosial media lebih sering menggunakan bahasa informal dalam kesehariannya, sehingga aturan bahasa formal mereka menjadi terlupakan. Dan selanjutnya ada tanah subur bagi predator untuk melakukan kejahatan. Nah, ini kejahatan dunia maya. Kejahatan ini dikenal dengan nama cybercrime. Kejahatan dunia maya sangatlah beragam, di antaranya carding, hacking, cracking, phishing, dan spamming. Selanjutnya ada pornografi. Banyak kita temukan konten-konten dewasa saat kita membuka web maupun membuka YouTube atau Google. Selanjutnya ada penipuan merajalela. Hal ini dapat kita temui biasanya di Instagram. Banyak orang yang memposting atau menawarkan HP dengan harga murah, tapi ketika kita sudah mentransfer uang tersebut, barangnya tidak kunjung datang ke rumah kita. Saya Anggoro Ageng Prayoga ingin menjelaskan perbedaan sebelum adanya medsos. Perbedaan sebelum adanya medsos atau media sosial, dulu semua serba manual dan belum mengenal media sosial dan saling berkomunikasi dan bertatap muka. Apapun serba bertatapan dan saling gotong royong. Setelah melakukan perkembangan dari tahun ke tahun, perkembangan semakin pesat hingga muncullah yang namanya media sosial untuk mempermudah suatu komunikasi. Berikut contoh sebelum adanya media sosial.
1. Saling bercengkrama dan menambah persaudaraan. 2. Memperkokoh suatu persaudaraan. 3. Menambah relasi tanpa harus melalui perantara. Dan 4. Buku menjadi yang utama dalam konsep belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fajar ingin menjelaskan tentang sesudahnya adanya medsos. Oke, kali ini saya akan jelaskan sesudahnya adanya medsos. Para pengguna sekarang mudah sekali berinteraksi dan juga bersosialisasi. Para pengguna juga dapat membuat isi seperti blog, wiki, dan dunia virtual lainnya. Media saat ini sangat membantu dalam kehidupan manusia, seperti dalam bidang ilmu pengetahuan, komunikasi, dan lain sebagainya. Media sosial saat ini berguna banget untuk yang bekerja, kayak semisal melakukan bisnis yang bisa dilakukan di luar rumah maupun saat di luar di mana saja. Jadi akses untuk melakukannya itu gampang. Nah, selanjutnya saya ingin menjelaskan mengapa masih ada beberapa daerah yang menolak masuknya media sosial ke lingkungan mereka. Oke, karena mereka masih kental dengan adat istiadat. Mereka seperti terdapat peraturan bahwa tidak boleh menerima apapun dari dunia luar. Itu karena mereka nggak mau buka diri. Di Indonesia itu banyak sekali, kayak suku-suku di Denpasar modelannya, atau di mana yang masih di pedalaman, dan juga di Korea Utara itu juga contohnya, dia itu terbatas banget dalam melakukan media sosial, hanya pemerintahnya saja. Oke, sekian dari saya, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.